Shalom. Hari ini kita bersyukur bisa bertemu kembali dalam anugerah Tuhan. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai pergaulan bebas. Nah, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama anugerah Tuhan supaya dilimpahkan. Tuhan, kami mengucap syukur anugerah-Mu boleh dilimpahkan buat setiap kami. Kami tahu bahwa Engkau memiliki rancangan yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap masa depan kami ada dalam keberhasilan dan keberuntungan karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita akan berbicara mengenai pergaulan bebas. Sebelumnya Kak Tony mau nanya dulu, siapa dari setiap kita yang memiliki teman atau sahabat? Nah, setiap kita pasti punya namanya teman. Teman adalah orang lain yang biasanya adalah sebaya, yang kita biasanya cocok gitu ya, untuk ngobrol, untuk bermain, untuk melakukan aktivitas bersama-sama. Nah, teman ini sangat relatif, sangat banyak. Tetapi ada dalam pertemanan kita itu yang namanya sahabat. Sahabat pasti berbeda dengan sekedar teman, karena sahabat memiliki kedekatan yang lebih dibandingkan dengan teman yang lainnya. Mungkin kita memiliki teman yang cukup banyak. Mungkin kalau dihitung kita bisa memiliki teman sekitar 100 atau mungkin 200. Tetapi sahabat yang kita miliki mungkin hanya 1 atau 2. Karena sahabat inilah yang intens bersama-sama dengan kita melakukan kegiatan bersama-sama, kita saling curcol, curhat gitu ya, atau mungkin kita bisa men-sharingkan sesuatu mengenai apa yang kita alami. Dan biasanya sahabat itu memberikan tanggapan, respon supaya saling membangun. Nah, hari ini kita juga tentu teringat akan sahabat kita gitu ya. Waduh, sahabatku nih yang sudah lama tidak ketemu karena pandemi. Mungkin kita juga sudah lama tidak ngobrol karena mungkin sahabat kita yang dekat dengan kita mungkin sudah berada di luar kota dan sebagainya. Kak Tony diingatkan ada sebuah lagu yang sangat familiar, sangat sering kita dengar, yaitu persahabatan bagai kepompong gitu ya. Di sana dikatakan bersahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Nah, kalau kita lihat ulat itu sesuatu binatang yang sangat tidak baik, kondisinya mungkin menjijikkan atau mungkin sangat mengganggu untuk kehidupan kita. Tetapi sebelum menjadi sebuah kupu-kupu yang indah, ternyata dimulai dari sebuah kepompong. Nah, kenapa lagu ini mengatakan persahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu? Itu sebuah proses metamorfose, itu sebuah proses yang baik menuju sebuah hal yang baik. Nah, harusnya di dalam sebuah persahabatan itu membawa yang namanya kebaikan. Tetapi seringkali seberapa banyak kita ini salah memilih teman, salah memilih sahabat, sehingga ujung-ujungnya tidak baik. Ada sebuah firman Tuhan yang mengatakan dan mengingatkan kepada kita di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 33, di sana dikatakan, janganlah kamu sesat. Kalimat yang sangat bagus di sana diawali dengan janganlah kamu sesat. Sesat itu artinya tidak berjalan sesuai dengan semestinya, tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, kalimat berikutnya di sana dikatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Setiap kita pasti punya kebiasaan. Ya, kebiasaan yang kita bangun. Sebenarnya kebiasaan ini muncul dari sebuah tindakan. Tindakan yang kita lakukan terus-menerus akan menghasilkan sebuah kebiasaan.
Nah, kebiasaan jika dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah karakter. Diawali dari sebuah tindakan, tetapi tindakan ini sangat penting dimulai dari sebuah pemikiran. Orang mau melakukan sesuatu, berpikir dulu, wah aku mau melakukan ini nih. Baru dikerjakan dan itu menghasilkan sebuah tindakan. Lalu tindakan yang terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan. Nah, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita ini harus memiliki sebuah kebiasaan yang baik. Mungkin setiap adik-adik punya kebiasaan yang baik. Mungkin membantu orang tua, kebiasaan baik untuk berdoa, kebiasaan baik membaca firman Tuhan. Nah, tetapi kebiasaan yang baik itu bisa dirusak dari sebuah pergaulan atau persahabatan yang salah, yang buruk. Makanya firman Tuhan mengajarkan kita ini harus pandai-pandai memilih sahabat. Supaya apa? Pergaulan kita tidak salah. Makanya pentingnya teman yang membangun, pentingnya rekan yang bisa memberikan support kepada hidup kita. Jangan sampai kita memiliki teman yang akhirnya justru merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita sudah rajin berdoa, kita sudah rajin membaca Alkitab, tetapi justru karena pertemanan yang salah, akhirnya kita tidak melakukan hal-hal yang baik itu. Akhirnya kita meninggalkan hal-hal yang jelek itu. Nah, firman Tuhan mengajarkan supaya kita tidak sesat. Nah, pergaulan ini sangat penting. Tentu setiap kita punya orang tua yang mendidik kita di dalam hal-hal yang baik. Tidak ada orang tua yang mendidik anaknya supaya tidak baik, ya, semakin brutal, semakin nakal, tidak ada. Tetapi orang tua pasti mendidik supaya anak-anaknya menjadi hal yang baik. Nah, kita pun sebagai anak, kita sudah terima nih hal yang baik dari Tuhan lewat orang tua kita, didikan-didikan yang baik. Nah, ketika kita keluar dari rumah, artinya kita punya teman, kita punya sahabat. Jangan sampai hal-hal yang jelek itu justru masuk di dalam hidup kita dan mengubah hal yang baik. Makanya Tuhan mengingatkan pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, hari ini kita perlu belajar baik-baik. Kita perhatikan baik-baik apa sih yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita tidak salah bergaul. Banyak orang salah memilih teman. Dia menganggap bahwa temannya ini paling mengerti dia, sehingga apa yang dikatakan teman-temannya ini diikuti, dilakukan, tetapi justru tidak difilter, tidak ada yang disaring. Nah, tidak mengerti mana yang buruk, mana yang baik. Tidak bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Tetapi hari ini kita boleh diingatkan bahwa kita harus memiliki pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik akan menambahkan hal yang baik di dalam kebiasaan kita. Justru ketika kita memiliki teman, sahabat yang mungkin semula kita adalah anak yang malas, kita tidak rajin untuk membaca Alkitab, kita malas untuk belajar. Ketika kita punya sahabat, harusnya itu mengubah dan memotivasi kita untuk menjadi hal yang baik. Kita malah rajin ke gereja, kita setia beribadah, kita setia baca firman Tuhan. Bahkan kita, sahabat itu harus menegur kita, membuat kita semakin lebih baik. Mungkin kita melakukan hal yang salah, kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Justru fungsi sahabat harusnya memberikan teguran. Katone diingatkan akan sebuah persahabatan yang sangat baik, luar biasa antara Yonatan dan Daud. Kita tahu bahwa Daud dan Yonatan ini, mereka ini sebuah sahabat yang sangat luar biasa. Kalau dibilang soulmate gitu ya, sangat dekat. Sangat dekat, bahkan mereka berkomitmen untuk terus bersama-sama, saling membangun bersama-sama, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, Daud memiliki ketatapan yang luar biasa kepada Yonatan.
demikian juga Yonatan memiliki ketetapan yang luar biasa kepada Daud. Nah, hari ini kita diingatkan antara dua orang ini, yaitu Yonatan dan Daud, bagaimana membangun sebuah hubungan yang sangat luar biasa. Nah, demikian juga hidup kita ini jangan sampai salah memilih sebuah sahabat atau seorang sahabat dalam sebuah pertemanan kita. Hari ini Kak Tony juga diingatkan dalam Amsal 13 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan bahwa kita ini ketika kita berteman dengan orang yang bijak, kita akan menjadi pribadi yang bijak. Amsal 13 ayat 20, siapa berteman dengan orang bijak akan menjadi bijak. Nah, ini pentingnya dari kitab Amsal ini mengajarkan kepada kita untuk memilih orang-orang yang bijak. Bijak itu bukan berarti pinter secara akademis, bukan hanya itu. Tetapi bijak itu adalah orang yang bisa menentukan langkahnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan mengajarkan supaya jalan kita ini tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, ini yang Tuhan mau. Ya, Tuhan bisa mengingatkan kita lewat orang-orang terdekat kita, lewat keluarga kita, orang tua kita, papa mama kita, dan sahabat-sahabat kita. Oleh karenanya jangan sampai kita memilih sahabat ini karena hanya faktor, karena ini dia kelihatan baik, dia ini kelihatan kaya, kelihatan pinter, tetapi kita memilih sebuah komunitas yang bisa saling membangun. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Mazmur 119 ini yang menjadi ayat favorit kita bersama-sama. Ya, Mazmur 119 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan bahwa dengan apakah seorang muda, nah setiap kita ini kan masih muda. Ya, setiap orang muda ini dengan apa dia mempertahankan kelakuannya yang bersih, supaya ini kita tidak salah melangkah, tidak melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, firman Tuhan mengajarkan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya tetap bersih. Firman Tuhan menegaskan yaitu dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu, menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan banyak hal bagaimana kita melangkah. Tuhan mengajarkan lewat firman-Nya. Oleh karena itu kita harus belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana memilih pergaulan yang baik, ya, atau menjaga hidup kita tetap baik supaya tidak terjerumus dalam kehidupan yang salah. Firman Tuhan tadi sudah mengajarkan yang pertama adalah menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Lalu mungkin kita bertanya, Kak Tony, lalu bagaimana aku ngerti sesuai dengan firman Tuhan? Ya, kembali lagi kita harus baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita itu memberikan sebuah hal yang lebih jelas. Ya, bayangkan kalau kita ini di dalam kegelapan, kita tidak bisa jalan kemana-mana, akan susah. Tetapi dengan adanya sinar, dengan adanya pelita, itu akan menerangi sekeliling kita. Nah, firman Tuhan seperti itu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Makanya Tuhan mengajarkan supaya kita ini membaca firman Tuhan dengan baik, menjaga hidup kita dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan kita tanam dalam hidup kita renungkan setiap hari. Yang kedua adalah bagaimana kita supaya tidak salah pergaulan. Yang kedua adalah minta hikmat Tuhan. Kepada siapa kita memilih teman, kepada siapa komunitas yang ada untuk kita pilih. Karena penting, gambarannya adalah sebuah tanaman akan bertumbuh baik kalau dia berada di dalam sebuah media tanam atau pot yang baik, tanah yang baik. Demikian juga hidup kita akan baik kalau kita memiliki komunitas yang saling membangun, bukan saling menjatuhkan, bukan komunitas yang saling membuli, bukan komunitas yang saling menjatuhkan, tetapi justru komunitas yang saling membangun, mengingatkan.
Makanya yang kedua, pilih komunitas, minta hikmat Tuhan, pilih orang-orang yang bisa membangun hidup kita. Kita bersyukur ada Komsel, ada komunitas remaja, ada komunitas PPA, semua bisa membuat hidup kita ini semakin dekat kepada Tuhan, dan pergaulan kita tidak salah. Karena hari-hari ini semua informasi, semua hal bisa kita akses lewat handphone kita. Ya, semua hal kita bisa akses. Bahkan ada istilah dunia ada dalam genggaman kita. Artinya apa? Kita bisa cari informasi apapun lewat gadget yang kita punya. Makanya penting buat kita untuk minta hikmat, hati-hati dalam mencari komunitas. Mungkin hari ini kita punya media sosial. Mungkin kita bisa berkata, Kak Tony, aku punya medsos. Ya, Facebook friend-nya bisa sampai 1000. Aku punya Instagram, follower-ku juga cukup banyak gitu ya. Aku pakai Twitter, pakai Line. Wah, semuanya punya banyak teman. Tetapi seringkali justru teman-teman di dalam media sosial kita, tidak semua, tetapi kebanyakan adalah teman yang belum tentu kita bisa berinteraksi secara kontinu dan baik. Mungkin di dalam tulisannya ada baik, tetapi karakternya kita tidak tahu. Mungkin dalam tulisannya mungkin adalah sesuatu yang hebat, tetapi belum tentu kita mengerti keadaannya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, minta hikmat Tuhan dengan baik untuk mencari komunitas. Karena hari-hari ini ketika kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mencari komunitas yang baik, maka kita akan salah pergaulan. Salah pergaulan. Bisa saja kita melakukan hal yang teman-teman kita lakukan padahal itu tidak baik. Mungkin kalau kita yang cowok, mungkin melihat teman-teman kita yang di teman-teman pergaulan kita, mereka mulai merokok dan sebagainya. Dan mungkin mereka berkata kepada kita, waduh, kalau enggak ngerokok enggak gentle, wah kalau enggak ngerokok berarti enggak keren. Dan kita mulai terintimidasi. Padahal keren dan gentle itu tidak dipengaruhi oleh kita merokok atau tidak. Yang keren dan gentle itu bagaimana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Mungkin teman-teman kita melihat bagaimana ada hal-hal yang mereka sudah lakukan dan di luar kebenaran firman Tuhan. Makanya kita harus memfilter baik-baik. Belajarlah terbuka kepada orang tua. Sharing, ceritakan, supaya kita tidak salah. Karena orang tua itu adalah tudung rohani. Dia akan menjaga, dia akan memproteksi, dia akan mengingatkan hidup kita. Ya. Jadi memilih komunitas itu sangat penting. Karena hari-hari ini kalau kita baca di media sosial, banyak anak-anak remaja jatuh di dalam sebuah pergaulan yang salah. Mereka berani melakukan tindak kriminal, padahal mereka tidak ngerti dasarnya, padahal mereka hanya ikut-ikutan. Bahkan karena hal-hal yang kecil, mereka berani melukai orang lain. Atau mungkin hal-hal yang lain yang bisa merampas hak orang lain, atau mungkin bisa melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Nah, pergaulan-pergaulan yang tidak baik harus kita antisipasi. Dengan pertama, kita menjaga hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, memilih komunitas yang baik. Kak Tony yakin dan percaya kita belajar dari kehidupan Timotius. Siapa Timotius? Timotius adalah anak rohani dari Paulus. Dia dibimbing oleh Paulus. Kita tahu bagaimana Lois Eunike sebagai nenek moyang dari Timotius ini meninggalkan warisan iman. Tetapi dalam kehidupannya Timotius dibimbing oleh Paulus sebagai bapak rohaninya. Akhirnya Paulus mengingatkan kepada Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataan, kesucian, kehidupan kita.
tingkah laku kita, semua apa yang ada dalam hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kesetiaan kita mengikut Tuhan itu menjadi berkat buat orang lain. Ayo hari-hari ini Tuhan mau memakai anak-anak muda menjadi berkat buat generasi, menjadi berkat buat komunitas, menjadi berkat buat kota dan bangsa. Tetapi kita harus bangkit, tetapi kita harus berdiri sebagai generasi yang mencintai firman Tuhan, generasi yang mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Perdalam, perluas wawasan kita supaya kita menjadi orang-orang yang berdampak. Jangan pernah berkata, Kak Tony, aku dari keluarga yang pas-pasan, aku dari keluarga yang kekurangan. Tuhan tidak melihat masa lalu, tetapi Kak Tony yakin dan percaya kalau hari ini kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan melangkah dan meraih masa depan bersama dengan Tuhan. Dan janji Tuhan buat kita semuanya sebagai anak-anak muda yang mengikut Tuhan, Tuhan sediakan masa depan yang penuh pengharapan dan penuh keberhasilan dan keberuntungan. Itu yang menjadi bagian kita. Kak Tony terlalu yakin dan percaya kalau Tuhan bisa pakai kehidupan Yosua di masa mudanya, Daud di masa mudanya, Timotius di masa mudanya. Demikian juga Tuhan bisa memakai hidup kita menjadi berkat buat komunitas, keluarga, gereja, dan bangsa ini. Yang menjadi bagian kita, jangan sampai kita salah pergaulan, karena orang-orang di sekitar kita lah yang akan membantu kita meraih apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita semuanya. Tetap semangat dan terus menjadi berkat. Jangan patah semangat, ikut apa yang Tuhan mau dan berjalanlah dalam anugerah Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur dan anugerah-Mu boleh dilimpahkan buat setiap kami. Berkati setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini, yang Tuhan percayakan lewat kehidupan setiap mereka, Tuhan. Masa depan yang menjadi bagian yang terbaik dalam hidup mereka. Dan ajar kami belajar sesuai dengan kehendak Tuhan, mempertahankan hidup kami suci dan benar di hadapan Tuhan, tidak melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hidup kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri, dan hidup kami menjadi berkat. Dan biarlah kami menjadi teladan di masa muda kami. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. God bless you all.